Ciri-ciri perempuan pick me NPD dalam circle pertemanan kalian. Kalian bisa lihat seriesku sebelumnya tentang perempuan-perempuan NPD dan juga ciri karakter orang dari wajah terutama mata. NPD akan selalu baik sama orang lain dan cuman jahat ke pasangannya. Dia pernah ketemu orang yang selalu benar, nggak bisa dikritik, dan kalau salah selalu nyalain orang lain. Bisa jadi dia itu NPD. Ini dia ciri-ciri kalian berhadapan sama orang yang narsistik. Yang pertama, mereka itu manipulatif banget. Misalkan kamu deket nih sama seorang cowok, terus dia awal-awal itu tuh love bombing banget. Kalau 5 hal ini terjadi di mayoritas hubungan lo, kemungkinan besar lo lagi ada di dalam hubungan narsistik. Yang pertama, lo selalu ngerasain kesepian atau sendiri. Emang iya NPD kayak gitu? Yakin gak sotoy? Welcome to my Meet in It of Debunking. Menurut DSM-5-TR, NPD atau Narcissistic Personality Disorder termasuk ke dalam klaster B Personality Disorders. Artinya, NPD memiliki ciri gangguan kepribadian yaitu dramatis, emosional, dan juga sulit ditebak. Nah, menurut DSM-5, ada 3 utama yang menandakan bahwa seseorang adalah NPD. Yang pertama, grandiosity alias gangguan yang berlebih terhadap diri sendiri. Yang kedua, kebutuhan berlebih untuk diperhatikan. Dan ketiga, kurangnya empati terhadap orang lain. Nah, seseorang bisa didiagnosa sebagai NPD apabila telah mengalami 5 dari 9 kriteria sebagai berikut. 1. Ngerasa paling penting dan sering melebih-lebihkan pencapaian. 2. Terobsesi sama fantasi sukses, kekuasaan, atau cinta ideal. 3. Percaya dirinya spesial dan cuma bisa dimengerti sama orang-orang tertentu. 4. Selalu ingin dikagumi oleh semua orang. Kelima, ngerasa berhak dapat perlakuan istimewa. 6. Sering memanfaatkan orang lain buat kepentingan pribadi. 7. Kurang empati dan susah mengerti perasaan orang lain. 8. Gampang iri atau ngerasa orang lain iri sama dia. Dan yang terakhir, suka tampil sombong atau merendahkan. Jadi jelas ya, NPD itu bukan sekedar pede atau suka selfie. Ini adalah gangguan yang bisa mengganggu relationship, kerja, bahkan fungsi diri seseorang. Biar nggak salah kaprah, yuk kita bandingkan antara yang versi DSM-5 dengan versi media sosial. Pertama, makna narsistik. Kalau di DSM-5, ini bukan cuma soal suka diri sendiri, tapi gangguan kepribadian yang lebih kompleks dan juga mendalam. Sementara di media sosial, orang itu sering salah paham. Pikirannya cuma karena sering selfie atau tampil percaya diri, langsung dibilang NPD. Kedua, asal emosinya. Dalam versi ilmiah, orang dengan NPD justru punya harga diri yang rapuh dan butuh validasi terus-menerus. Tapi versi salah kaprahnya bilang kalau mereka terlalu pede. Kemudian yang ketiga yaitu soal validasi. NPD itu bisa muncul dari rasa takut karena tidak diakui orang lain. Sedangkan orang yang cuma ingin dipuji seperti biasa itu belum tentu punya gangguan NPD loh. Keempat, hubungan sosial. Individu dengan NPD cenderung manipulatif dan sulit benar-benar dekat secara emosional dengan orang lain. Tapi di dunia maya, seringnya dibilang cuma keras kepala atau egois. Dan yang terakhir atau inti psikologisnya. Di balik semua topeng kehebatan itu ada shame atau rasa malu dan kosong yang mendalam. Beda banget sama anggapan umum yang bilang mereka cuma sombong atau punya ego yang tinggi. Jadi, orang dengan NPD itu bukan bangga sama dirinya, tapi justru nggak pernah ngerasa cukup. Dan topengnya itu cuma cara buat nutupin rasa malu dan juga kehampaan di dalam dirinya. Tapi lagi-lagi itu semua kembali ke diri kalian masing-masing sih. Bagaimana kalian mengolah informasi yang kalian dapatkan dari TikTok. Betul banget teman-teman. Dan ingat ya, diagnosa hanya bisa dilakukan oleh psikolog, bukan berdasarkan algoritma TikTok. Less from us, think before you diagnose. Share pendapat kalian di kolom komentar